Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas dua pertanyaan yang dilontarkan minggu lalu. Yang pertama adalah, apakah Alkitab ini firman Allah atau bukan? Dan yang kedua, pertanyaan kedua adalah, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dengan hukum mana kita akan dihakimi? Itu yang akan kita bahas pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami, memelihara kami hingga detik pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Bapa di surga, kami akan mengajar kebenaran firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami ajarkan bersetuju dan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami sebagai pendengar itu dapat menjadi berkat rohani dan pengetahuan bagi kami untuk membawa kami menuju surga yang kekal. Pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama-sama tentang dua pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Dikatakan begini saudara, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Ayat 21 saudara. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan kita akan membahas pada saat ini dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah Alkitab ini berasal dari Allah atau bukan? Tujuannya adalah supaya menekankan kepada kita bahwa Allah mengasihi manusia sehingga Dia mencurahkan isi hatinya melalui Alkitab ini, saudara. Saudara, mari kita fokus kepada dua pertanyaan. Mari kita bahas pertanyaan pertama. Saudara, pertanyaan pertama adalah, apakah Alkitab ini firman Allah atau bukan? Saudara, mari kita bahas bersama. Saudara, kata Alkitab ya dalam bahasa Yunani adalah biblion. Saudara, biblion adalah memiliki jenis kelamin neuter, ya. Dan biblion ini artinya surat ya, kitab ya. Kitab atau surat gulungan atau dikatakan manuskrip ya. Kemudian saudara, kitab ini ya sebelumnya atau gulungan kitab ini sebelum ada kepada kita dicetak dalam bahasa ini Indonesia, itu bahannya ada papirus, ada dari kulit ya. Dan itulah dari papirus itulah gulungan-gulungan kitab itu ya. Nah, saudara, kemudian kualitas daripada Alkitab, kitab atau gulungan atau surat gulungan atau manuskrip, itu kualitasnya itu dijelaskan dalam bahasa Yunani-nya adalah biblos. Saudara, kata biblos artinya kitab yang suci. Itu kualitas daripada biblion atau kualitas daripada Alkitab. Kemudian saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, biblion artinya kitab yang suci. Nah, pertanyaannya saudara adalah, mengapa biblos itu adalah kitab yang suci? Yang ketiga, yang kedua adalah yang kita bahas adalah firman. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu berisi firman. Kata firman, saudara, dalam bahasa Yunani adalah logos, yang artinya perkataan atau words bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, yang ketiga adalah, mari kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Saudara, dikatakan di sini, saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, logos atau firman itu ada dua. Ada perkataan berasal dari manusia, ada perkataan berasal dari Allah. Nah, saudara, dalam kita baca Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 yang pertama saudara dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 1 ya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia Yunani dikatakan begini. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan begini. En arche en hologos. K
kai hologos and pros tonteon. Kai, theos, and hologos. Saudara, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani adalah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu berasal pros, berasal tonteon, berasal dari Allah. Tonteon, Allah itu theos atau tonteon. Nah, kemudian dan kai, theos, and logos, dan Allah adalah firman. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, itulah yang telah kita bahas bersama, bahwa Alkitab, Biblion, dan kualitasnya adalah Biblos, dan berisi. Kenapa disebut dia kitab yang suci? Karena berisi firman Tuhan, yaitu logos, pros, tonteon. Jadi firman yang keluar dari Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kemudian saudara, kualitas dari firman Allah adalah dia menciptakan alam dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, maka firman Allah semua dijadikan dunia ini, ya, dunia ini dijadikan oleh firman Allah. Kemudian yang keempat saudara adalah dunia ini ditopang oleh firman Tuhan. Ditopang oleh firman Allah. Bagaimana kita tahu? Saudara bisa membacanya dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Saudara, pertanyaannya adalah apakah Alkitab ini firman Allah atau bukan? Jawaban Alkitab, dia adalah firman Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, itu jawaban yang pertama dari pertanyaan pertama. Kemudian kita masuk pada pertanyaan kedua. Saudara, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dengan hukum manakah kita akan dihakimi? Saudaraku yang saya kasih Kristus, banyak manusia banyak mengajarkan tentang perjanjian lama. Sedangkan kita berada dalam periode atau zaman perjanjian baru. Dalam perjanjian baru hukumnya bukan perjanjian lama atau Old Testament, tetapi adalah perjanjian baru. Kalau zaman perjanjian lama, ya, hukumnya adalah hukum, ya, perjanjian lama, hukum yang terdapat di dalam perjanjian lama, Old Testament. Nah, saudara, pertanyaannya adalah ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dengan hukum mana kita akan dihakimi? Saudara, Alkitab menjelaskan di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 12 ayat 48 dikatakan oleh Yesus, siapa yang membuang aku dan tidak mau menerima perkataanku, dia ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataan yang aku katakan itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Saudara ingat Yohanes 12:48 itu saudara bisa membacanya, bahwa Yesus menegaskan dan menekankan siapa yang membuang aku dan tidak mau menerima perkataanku. Artinya perkataan Yesus apa? Injil. Bagaimana kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah Injil? Itu dijelaskan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus dalam Markus 16 ayat ke-15. Ketika para rasul berkumpul dan Yesus nampak kepada mereka, dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil adalah perkataan Yesus. Nah, karena Injil adalah perkataan Yesus, itulah disebut dengan perjanjian baru atau kegenapan daripada nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, saudaraku, yaitu Allah bilang, aku akan memberikan perjanjian baru, dan Yesuslah adalah perjanjian baru, dan dia adalah perantara daripada perjanjian baru. Ibrani 9 ayat ke-15. Dengan demikian, saudara, Yesus katakan, siapa yang membuang aku dan tiada mau menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia. Perkataan yang aku katakan itu yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Saudara, hari kiamat adalah hari, ya, Yesus datang pada kali yang kedua. Kedua, saudara, dengan hukum mana kita akan dihakimi ketika Yesus datang pada kali yang kedua? Paulus katakan dalam Roma 2 ayat ke-16, ditegaskan dan ditekankan oleh Paulus, ya, pada hari Allah menghakimkan segala rahasia manusia oleh Yesus Kristus, bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Saudara, pertanyaan kedua adalah dengan hukum manakah kita akan dihakimi ketika Yesus datang pada kali yang kedua? Jawabannya adalah perkataan Yesus, dan yang kedua adalah Injil. Saudara, Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion. Saudara, kata Evangelion atau Injil itu adalah kata menjemur. Sekali lagi, saudara, kata Injil atau bahasa Yunaninya Evangelion itu adalah kata menjemur. Kata menjemur adalah dua kata digabung menjadi satu, sehingga dikatakan kata menjemur. Nah, kata menjemur ini dua kata digabung menjadi satu, yaitu dari kata eu. Ya, kata eu.
Eu artinya baik, baik. Kemudian angelia adalah berita, pesan atau informasi. Jadi kalau eu ditambah dengan angelia menjadi angelion, itu adalah kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Yesus mati, dikuburkan, dan kabarnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia merealisasikan perjanjian baru, sehingga perjanjian baru ada pada kita hingga hari ini. Itulah yang menghukumkan kita pada hari kiamat ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara kami, bahkan memberikan hikmat, makrifat kepada kami untuk mengajarkan kebenaran sesuai firman-Mu, agar kami tidak berdosa dan binasa melalui dan dihukum oleh Injil-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang diberitakan itu menjadi berkat bagi semua orang, dan mereka dapat mentaatinya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya dan mengajarkan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.